Malam ini malam keempat daripada bulan Rabiul Awal, bulan yang dinanti-nantikan oleh umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya bulan Rabiul Awal ini bulan yang tidak istimewa, bulan yang biasa-biasa saja. Tapi kemudian Allah ingin mengangkat bulan Rabiul Awal ini dengan peristiwa besar, yaitu kelahiran baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Kalau bulan yang lain seperti bulan Muharram, bulan Dzulhijjah, memang sudah dari awal memang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bulan Rabiul Awal itu mulianya karena dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apa-apa yang berhubungan dengan Rasulullah pasti menjadi mulia. Kullu syai'in ta'alluq bi Rasulillah fa huwa karam, fa huwa 'azam. Semuanya yang berhubungan sama Rasulullah itu pasti menjadi mulia. Anak cucu keturunan habaib kenapa menjadi mulia? Karena di situ mengalir darah baginda Nabi Muhammad SAW. Ulama-ulama kita kenapa menjadi mulia? Karena ulama-ulama kita membawa ilmu baginda Rasulullah SAW. Bulan Rabiul Awal kenapa menjadi mulia? Karena dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi segala sesuatu yang berhubungan sama Rasulullah itu pasti menjadi mulia. Rahmat yang paling terbesar yang Allah turunkan di muka bumi ini yaitu diutusnya Rasulullah SAW. Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ada sedikit wasiat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Ada dua wasiat beliau yang penting. Yang pertama adalah Al-Quran. Jagalah Al-Quran, pelajari Al-Quran. Bagi yang sudah lancar membaca Al-Quran, terus membaca Al-Quran. Jadikanlah rutinitas di setiap hari kita membaca Al-Quran. Walaupun beberapa ayat, yang penting ada bacaan Al-Quran dalam setiap hari kita. Apalagi yang masih anak-anak, jangan mentang-mentang sudah khatam di TPA tidak mau lagi membaca Al-Quran. Padahal anak-anak kita terus membaca Al-Quran. Apalagi lebih bagus lagi pelan-pelan kita menghafalkan Al-Quran. Kemudian bagi yang belum lancar membaca Al-Quran, masih sendat-sendat membaca Al-Quran, terus belajar membaca Al-Quran. Jangan malu-malu. Yang masih mudanya kah, ataupun yang sudah remajanya, walaupun yang tua sekalipun, belajar membaca Al-Quran. Masih belum lancar, belajar membaca Al-Quran. Jangan malu-malu. Pilih mana, malu sama manusia atau malu sama Allah. Kalau malu sama manusia, paling-paling cuma diketawakan, cuma diomong-omongin saja. Tapi kalau malu sama Allah, wa'iyadzubillah. Makanya kita di Bengalon ini alhamdulillah patut kita syukuri banyak guru-guru kita di Bengalon ini. Tinggal kitanya aja lagi yang bergerak, tinggal kitanya aja yang berusaha. Ulun kurang lebih 2 bulan di Muara Badak. Ulun ngerasa di sana betul-betul kekurangan guru-guru agama. Tapi yang luar biasanya jamaah sholat 5 waktunya di sana lebih banyak daripada jamaah kita di Bengalon ini. Jamaahnya banyak. Dan rata-rata jamaahnya juga orang tua. Anak-anak mudanya jarang. Rata-rata orang tua seberataan. Dan yang luar biasanya lagi, mereka masih semangat belajar membaca Al-Quran, masih semangat belajar sholat, masih semangat itu belajar maulid berjanji. Di sana jarang maulid habis ini. Di sana masih kayak bahari, masih maulid berjanji di sana. Makanya kita alhamdulillah di Bengalon ini banyak guru-guru kita. Tinggal kitanya aja lagi.
Kalaupun kita malu belajar ngaji rame-rame, datangi ke rumah guru-guru. Guru, kami mau belajar mengaji, belajar sorangan aja guru supaya lebih fokus. Siap, guru-guru siap membantu. Yang penting kita niat dulu. Jangan sampai timbul penyesalan nanti di akhir. Bagaimana kata Nabi, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an li ahli yaumil qiyamah. Bacalah Al-Qur'an karena dengan Al-Qur'an sebagai penolong bagi pembacanya nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk digolongkan orang-orang yang ahli Al-Qur'an. Kalaupun tidak menjadi ahli Al-Qur'an, mudah-mudahan anak cucu keturunan kita ada yang ahli Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wasiat yang kedua adalah ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jagalah keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jagalah para habaib kita. Jangan sampai kita menyakiti hati zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini tidak minta dimuliakan, tidak minta, tapi memang kewajiban kita kewajiban kita memuliakan para habaib. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, jagalah hak Muhammad sesudah wafatnya kepada keluarganya. Artinya jagalah keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah utusannya Allah. Walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari rahamau bainahum. Tegas kepada orang-orang kafir dan antara mereka saling kasih mengasihi. Mereka di sini siapa? Mereka di sini adalah para habaib dan para sahabat, saling kasih mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Siapa yang menjadi saksi para habaib dan para sahabat saling kasih mengasihi? Yaitu Allah langsung yang menjadi saksinya. Sebagaimana Sayyidina Ali mengatakan la yuhibbun illa mu'min. Tidak dinamakan orang yang cinta kepada Nabi Muhammad kecuali orang itu betul-betul mukmin. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini beliau tidak mau matinya suul khotimah, saking memuliakannya para habaib kita. Kita boleh berbeda pendapat, kita boleh berbeda pilihan, apapun kita boleh berbeda, tapi tetap satu tujuan, yaitu cinta kepada ahlul bait Nabi Muhammad SAW, cinta kepada para habaib kita. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan sifat hasad. Ingat pesan Imam Al-Haddad, Salahuddin wa salahul qalb. Baiknya agama kita dan baiknya hati kita. Kalau hati kita rusak, hati kita ada sifat hasadnya, wa iyadu billah, sangat berbahaya nanti di hari kiamat. Kata ulama, jangan sibuk mencari syafaat Rasulullah kecuali kita masih benci sama zuriyah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW, terlebih khususnya di bulan Rabiul Awal ini. Perbanyak kita membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW.